Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai PONET dan PONEK. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar dua pilar lainnya dari Safe Motherhood ya, atau pilar-pilar yang merupakan bagian dari upaya penyelamatan ibu atau penyelamatan maternal. Nah, untuk pilar yang terakhir atau pilar yang keempat itu adalah pelayanan obstetri ya. Pilar yang pertama ada KB, yang kedua ada ANC atau asuhan perawatan kehamilan, pilar yang ketiga ada persalinan yang bersih dan aman, dan pilar yang terakhir yang keempat adalah terkait dengan pelayanan obstetri. Nah, pelayanan obstetri itu nanti di Indonesia dibagi menjadi dua ya, ada PONET dan juga ada PONEK. Kalau PONET adalah pelayanan obstetri neonatus emergency dasar, kalau PONEK K-nya itu adalah komprehensif. Jadi kalau PONET nanti lingkupnya adalah di puskesmas mampu PONET, dan kalau PONEK itu nanti di rumah sakit ya yang mampu PONEK. Untuk tujuan pembelajaran pada sesi kali ini adalah yang pertama diharapkan mahasiswa dapat memahami pengertian dari PONET dan PONEK, lalu dapat memahami kriteria PONET dan PONEK, kemudian memahami standar pelayanan dari PONET dan PONEK, dan juga mampu memahami sistem rujukan pelayanan kegawat daruratan. Dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi bagaimana implementasi atau penerapan PONET dan PONEK. Sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwa adanya Safe Motherhood Initiative atau inisiasi penyelamatan ibu ya, itu didasari karena masih tingginya angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Di pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan ya bagaimana cara menghitung angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Selain itu, angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini juga menjadi salah satu goal atau target yang ingin dicapai dalam SDGs atau target pembangunan berkelanjutan ya, di poin yang ketiga, di goal yang ketiga, yaitu menurunkan angka kematian ibu dan juga menurunkan angka kematian bayi. Sebagaimana yang terlihat di slide ya, bahwa untuk angka kematian ibu ya masih sangat tinggi ya, dapat dilihat ya di slide, kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Nah, kemudian kalau angka kematian bayi dapat dilihat juga ya. Di situ ada angka kematian neonatal, ada angka kematian bayi, dan juga ada angka kematian balita. Sebagaimana yang kita pelajari bahwa masa atau periode anak ya itu terbagi menjadi beberapa kelompok usia, ada neonatal, ada bayi, dan juga ada balita. Disebut neonatal atau neonatus yaitu pada range usia bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari, kemudian kalau bayi sampai dengan 1 tahun atau 11 bulan 29 harian ya. Kalau balita itu berarti sampai dengan usia 5 tahun. Jadi ada yang disebut dengan AKN, angka kematian neonatal, ada yang disebut dengan angka kematian bayi atau AKB, dan ada yang disebut dengan AKB atau angka kematian balita. Nah, selanjutnya tadi salah satu yang mendasari kenapa kok ada upaya penyelamatan kesehatan ibu, penyelamatan ibu ya, yang diwujudkan dalam 4 pilar, itu karena masih tingginya AKI dan AKB, di mana terjadinya kematian ibu dan kematian bayi itu seringkali justru pada saat terjadi proses persalinan ataupun saat masa nifas atau postpartum, pasca persalinan ya. Nah, maka tadi perlu ada yang disebut dengan PONET dan PONEK, karena ini merupakan upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu dan juga angka kematian neonatal. Masih ingat tadi ya, neonatal itu berarti masa antara bayi baru lahir atau usia 0 bulan sampai dengan 28 hari. Nah, pelayanan obstetri neonatal emergency ini merupakan upaya terakhir pencegahan kematian ibu hamil dan bayi baru lahir. Ya, jadi PONET ya,
P-nya adalah pelayanan, O-nya adalah obstetri, artinya berarti di masa kehamilan dan persalinan. Neonatal ini berarti tadi ya, pada bayi baru lahir usia 0 sampai dengan 28 hari. Emergency berarti terkait dengan kegawat daruratan. Nah, ini merupakan upaya terakhir pencegahan kematian ibu hamil dan bayi baru lahir. Maka tadi ya, di bangunan Safe Motherhood itu menjadi pilar yang keempat. Nah, upaya lainnya berarti di pilar pertama ada KB, pilar kedua ada ANC, dan pilar ketiga ada persalinan yang bersih dan aman. Nah, makan kita kemarin juga sudah membahas ya bahwa ada resiko juga pada saat persalinan mungkin akan terjadi partus lama, atau mungkin ada penyulit saat persalinan ya, atau mungkin ada kasus yang lain, sehingga perlu ada yang namanya pelayanan obstetri emergency tadi ya, supaya kegawat daruratan atau hal-hal yang menjadi penyulit atau situasi yang terjadi saat persalinan itu dapat segera diatasi dengan cara dirujuk ke puskesmas yang mampu PONET atau ke rumah sakit PONET. Nah, kita juga telah mengetahui ya bahwa beberapa penyebab terjadinya kematian ibu ya, untuk penyebab langsung adalah ketika terjadi komplikasi ya, baik perdarahan, infeksi, kemudian partus lama atau partus macet ya, eklamsi atau hipertensi dalam kehamilan dan sebagainya. Sehingga tadi perlu ada yang namanya continuum of care atau pelayanan yang berkelanjutan. Jadi tadi berjenjang ya, ada sistem rujukan. Kalau kita kenal di negara kita ya, ada yang namanya referral system atau sistem rujukan. Jadi ketika semisal bersalin di puskesmas yang belum mampu PONET, kemudian katakanlah terjadi kegawat daruratan, maka harus segera dirujuk ke puskesmas yang mampu PONET ya, atau langsung ke rumah sakit yang PONET. Nah, di sini ilustrasinya. Jadi teman-teman juga ingat ya, ada yang namanya 3T ya, atau 3 terlambat ya. Terlambat. Yang pertama adalah terlambat untuk mengambil keputusan untuk mencari atau mengakses layanan kesehatan. Yang kedua, terlambat untuk mencapai pelayanan kesehatan. Yang ketiga, terlambat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, itu juga merupakan tiga keterlambatan yang dapat berakibat pada terjadinya kematian ibu ataupun juga kematian bayi. Gitu. Sehingga balik lagi kita perlu yang namanya ANC atau perawatan kehamilan gitu. Sehingga ibu bisa tahu apa saja hal-hal yang menjadi tanda bahaya dan kapan ibu itu harus segera mencari pertolongan gitu. Maka yang pertama ya, agar terjadi pelayanan yang bagus yang berkelanjutan ya, untuk mengatasi masalah komplikasi ataupun yang lainnya, ibu harus segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan ketika tadi semisal ada tanda bahaya yang dirasakan atau yang dialami oleh si ibu gitu. Yang kedua, nah ketika sudah mencapai ke pelayanan kesehatan, maka sebaiknya ya di tempat pelayanan kesehatan itu melakukan prosedur penanganan yang sesuai. Maka perlu ada SDM yang berkompeten, sarana prasarana yang memadai ya. Kemudian juga jumlah SDM yang mencukupi dan sebagainya. Yang berikutnya, tenaga kesehatan mampu melakukan identifikasi dini komplikasi. Maka tadi ya, kompetensi nakes, kesediaan nakes itu juga amat sangat diperlukan. Nah, ketika terjadi komplikasi, maka nakes dapat diberikan tindakan pertolongan pertama dan melakukan tindakan stabilisasi pasien sebelum melakukan rujukan. Jadi, sebelum dirujuk juga harus diberikan tadi ya, penstabil atau ya tadi, supaya kondisinya itu nggak tambah memburuk. Jadi harus dikondisikan dulu sebelum dirujuk. Jangan langsung diangkat ke ambulan tuh jangan, tapi ya dikasih tindakan pertama dulu ya. Misalkan kalau terjadi perdarahan ya mungkin bisa dengan cara diatasi dulu perdarahannya ya, supaya darahnya nggak keluar banyak dan sebagainya gitu. Kemudian yang berikutnya ada proses rujukan efektif, dan yang berikutnya lagi pelayanan di rumah sakit yang cepat dan tepat guna. Itulah kenapa kemudian ada yang namanya sistem rujukan.
Nah ini ya kerangka konsep jalur atau alur ya kenapa kok bisa terjadi kematian ibu gitu ya. Eh, jadi ketika terjadi kehamilan ya 85% berpotensi normal, peluang normal, 15% mungkin akan terjadi komplikasi ya, tapi ya tadi ini nggak dapat diprediksi, tapi sebetulnya juga dapat dicegah. Misalkan kayak katakanlah hipertensi ya atau eklamsi ya, maka tadi dapat dicegah dengan cara rutin memeriksa tensi ya dan juga mengatur pola makan dan ada aktivitas fisik yang cukup sehingga dapat mengantisipasi terjadinya eklamsi atau preeklamsi. Nah, kemudian kehamilan maka kan perlu ditolong oleh nakes yang terampil ya di fasilitas pelayanan kesehatan, katakanlah di puskesmas. Maka di sini kualitas pelayanan itu juga menjadi hal yang penting gitu ya. Pencegahan komplikasi bagaimana di sana, identifikasinya bagaimana dan seterusnya sampai kemudian ada rujukan di sini dibawa ya dari yankes yang primer ya yankes yang pertama ke yankes yang berikutnya yankes yang rujukan gitu. Nah, di sini juga nanti akan dipengaruhi juga oleh kualitas pelayanan di rumah sakitnya gitu. Apakah di sana nakesnya terampil, kompeten, mencukupi jumlahnya, saraprannya oke, ada ketersediaan kantong darah untuk transfusi juga ada dan sebagainya. Sehingga nanti bisa membantu terjadi menyelamatkan si ibu tersebut. Oke, nah tadi ya AKI dan AKB itu kan ada beberapa faktor yang mendasari timbulnya resiko maternal dan atau neonatal, baik karena faktor-faktor penyakit penyerta pada si ibu hamil tersebut, atau karena masalah gizi, atau faktor 4T. 4 terlalu ya, terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya, dan yang berikutnya terlalu banyak jumlah anaknya. Nah, kondisi tadi itu juga dipengaruhi oleh tadi keterlambatan penanganan kasus emergensi ya. Terlambat mengambil keputusan merujuk, terlambat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat, dan terlambat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan yang tepat atau kompeten. Apalagi kita tahu ya bagaimana kultur atau faktor sosial budaya di Indonesia ya. Untuk mengambil keputusan akan bersalin di mana kan biasanya nggak hanya ada di tangan ibu hamil ya atau nggak hanya keputusan dari si ibu hamil tersebut ya tapi juga mungkin ada intervensi dari keluarga ya dari orang tua dari mertua dari kakek nenek dan sebagainya gitu jadi ini juga penting ya supaya bisa lebih tepat dalam mengambil keputusan tidak ada keterlambatan gitu karena kalau mengambil keputusannya terlambat ya dikhawatirkan ya tadi akan terjadi keterlambatan yang berikutnya. Terkait dengan akses ini juga masih menjadi masalah di Indonesia gitu ya. Maka di materi mengenai ANC kemarin kan ibu dan suami diminta untuk mempersiapkan ya kira-kira mau pakai mobilnya siapa yang mau nganter ya. Kemudian apakah ada jaminan persalinan atau tidak dan sebagainya. Untuk tadi mengantisipasi keterlambatan terkait dengan akses baik transportasinya, biayanya kemudian apalagi terkait dengan kondisi geografis ya atau kondisi jalan di Indonesia ya. Kalau ada yang macet di jam-jam tertentu, ada yang kemudian mungkin jalannya bergelombang atau jalannya nggak rapi ya, atau mungkin penerangan jalannya yang kurang dan sebagainya gitu. Sehingga itu mungkin bisa mempengaruhi ketepatan waktu dalam mengakses layanan kesehatan gitu. Kemudian terakhir peroleh pelayanan dari tenaga kesehatan yang tepat atau kompeten. Maka jumlah dan kompetensi nakes itu juga menjadi salah satu kunci yang tidak boleh dilupakan. Oke. Selanjutnya ini dari FIGO atau Federasi Internasional Ginekologi Obstetrik ya. Ada 4 pintu untuk keluar atau untuk terbebaskan dari terjadinya kematian ibu. Artinya ya tadi ya, untuk menyelamatkan ibu juga gitu. Kalau dari Vigo ini ada 4 ya. Yang pertama status perempuan dan kesetaraan gender. Jadi intinya perempuan harus diberdayakan, jangan selalu dianggap sebagai konco winking atau ya
dinomor dua kan ya, tapi juga harus diberdayakan. Ada kesetaraan gender gitu. Jadi supaya bisa lebih berdaya, lebih teredukasi dan sebagainya gitu. Kemudian karena siapa lagi sih yang suka membaca buku KIA kalau bukan ibu hamilnya gitu kan ya. Maka ya tadi literasi perempuan itu juga harus ditingkatkan gitu. Kemudian yang kedua adalah keluarga berencana dan cash flow ya, terkait dengan penyediaan informasi, kemudian pilihan jenis KB yang tersedia, terkait dengan layanan cash flow-nya dan sebagainya. Yang ketiga, persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga yang kompeten, dan yang terakhir adalah PONET dan PONEK. Maka sekali lagi tadi untuk bisa membantu meningkatkan peluang ya terselamatkannya ibu adalah dengan adanya PONET dan PONEK. Berikut adalah ilustrasinya ya. Jadi ini pintu yang pertama, pintu kedua, pintu ketiga sampai pintu yang keempat. Jadi PONET dan PONEK ini ya adalah upaya yang terakhir. Maka ini harus betul-betul dijaga kualitasnya ya, ditingkatkan supaya bisa lebih bagus implementasinya di negara kita. Nah, tadi kan telah saya sampaikan ya bahwa untuk PONET itu adalah lingkupnya di puskesmas. Maka kita perlu mengetahui kembali konsep dari puskesmas. Mungkin teman-teman juga telah belajar di semester-semester sebelumnya ya mengenai konsep puskesmas ya. Puskesmas itu adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Jadi ada 4 kata kunci di sini, ada UPT, unit pelaksana teknis, karena kan puskesmas kan berada di bawah pengawasan Dinkes ya, DKK ataupun Dinkes Kota gitu. Nah, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Jadi tadi penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Jadi ada wilayah kerjanya ya. Artinya ya puskesmas ini ya nggak menangani semuanya tuh nggak, tapi hanya menangani yang ada di wilayah kerjanya gitu. Maka kita sering baca atau mendengar, oh ini ada di wilayah kerja puskesmas katakanlah Purwokerto Utara ya. Nah, kemudian apakah setiap kecamatan itu hanya ada satu puskesmas? Nah, ternyata tidak gitu. Jadi tergantung dengan jumlah penduduk dan juga luas wilayahnya gitu. Ada kemungkinan satu kecamatan itu ada 2 puskesmas. Karena wilayahnya terlalu luas, karena penduduknya yang terlalu banyak dan sebagainya, sehingga perlu ada tadi 2 puskesmas dalam satu kecamatan ya. Jadi bisa jadi satu kecamatan itu ada 2 puskesmas gitu. Kayak di puskesmas Purwokerto Utara 1 dan 1 ya. Purwokerto Utara ya, ada Purwokerto Utara 1 dan Purwokerto Utara 2. Kemudian Purwokerto Timur juga ada 2 puskesmas kalau nggak salah ya. Jadi ada kemungkinan di satu wilayah itu ada satu kecamatan ada 2 puskesmas. Lalu apakah setiap puskesmas itu sudah mampu PONET? Nah, ini nanti akan kita pelajari di slide-slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita juga pernah lihat ya, atau mungkin teman-teman juga pernah dengar atau lihat gitu ya, ada namanya puskesmas rawat inap juga. Ini adalah puskesmas yang letaknya strategis dan mudah diakses dari puskesmas di sekitarnya, dapat dijangkau melalui sarana transportasi yang didirikan sesuai dengan analisa kebutuhan kabupaten atau kota, dilengkapi fasilitas rawat inap, peralatan medis dan kesehatan, serta sarana prasarana yang sesuai dengan standar. Jadi pada prinsipnya tadi ya, apakah memang diperlukan puskesmas rawat inap, apakah perlu ada penambahan puskesmas di satu wilayah ya, itu tadi berdasarkan hasil dari need assessment atau analisis kebutuhan ya. Untuk melaksanakan need assessment, maka tadi perlu berbagai data-data yang harus dikumpulkan. Data jumlah penduduknya, data luas wilayahnya, data jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya, data kasus yang sering dilaporkan, ya, kedekatan dengan lokasi-lokasi yang lainnya, transportasi umum yang tersedia, dan sebagainya. Jadi perlu adanya tadi need assessment atau analisis kebutuhan. Ya. Sama seperti teman-teman ketika mau mengadakan kegiatan, apakah penyuluhan, apakah advokasi, apakah sosialisasi atau pelatihan atau apa ya, itu kan perlu ada need assessment, perlu ada survei dulu ke masyarakat calon atau target peserta kegiatan kalian gitu.
Apakah memang topik-topik yang akan kalian selenggarakan itu mereka perlukan, atau sebetulnya yang mereka perlukan atau mereka butuhkan adalah topik-topik yang lainnya. Sehingga tadi target itu akan merasa butuh, ya, merasa perlu untuk mengikuti kegiatan yang kalian lakukan atau intervensi kesehatan yang kalian adakan. Jadi perlu tadi mengetahui sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Dalam hal ini terkait dengan keberadaan puskesmas rawat inap, ya maka tadi ya perlu dianalisis juga gitu. Kemudian juga analisis ya tadi kemampuan atau ketersediaan sarana prasarananya, SDM-nya, ya, fasilitas rawat inapnya dan sebagainya. Maka di sini ada rumus ya, sikap sama dengan fungsi kebutuhan ya atau kepentingan. Mungkin teman-teman juga pernah diajarkan rumus ini ya, bahwa sikap seseorang, apakah seseorang atau masyarakat itu akan menerima atau tidak dengan ide atau kegiatan yang kita usulkan, yang kita adakan, adalah sebanding atau sebanding ya dengan kepentingan atau kebutuhan yang mereka rasakan. Kalau mereka nggak merasa butuh dengan kegiatan tersebut ya maka sikap mereka mungkin akan menolak atau akan mengabaikan atau yang nggak mau ikut serta pada kegiatan yang kalian adakan. Maka tadi sekali lagi perlu ada need assessment. Nah, kita masuk ke puskesmas mampu Ponet ya. Jadi tadi ada Ponet dan Ponek. Kalau Ponet adalah pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar ya. Ini adalah puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi atau komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Artinya harus buka terus gitu. Karena namanya aja puskesmas rawat inap ya, apalagi ditambahkan dengan kata-kata mampu Ponet gitu, maka idealnya harus bisa diakses masyarakat kapanpun, di jam berapapun itu harus ada ruangan yang tersedia, ada nakes yang jaga ya, mau di hari Minggu, mau di hari libur, di tanggal merah ya, di jam-jam malam, tengah malam, pagi, subuh-subuh atau gimana tuh ya harus tadi mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi atau komplikasi tingkat dasar. Ini merupakan rujukan awal dari sistem mata rantai rujukan. Jadi biasanya dari puskesmas yang biasa itu ya, nanti akan dirujuk ke puskesmas mampu Ponet. Kalau di mampu Ponet juga belum bisa tertangani, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang Ponet. Dasar hukumnya adalah keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan ya, terlampir di slide dapat dilihat ya, mungkin teman-teman juga nanti bisa download filenya ya, pedoman penyelenggaraan puskesmas mampu Ponet. Nah, untuk rumah sakit ya, maka ini rumah sakit Ponet 24 jam yang memiliki tenaga dengan kemampuan serta sarpras penunjang yang memadai untuk memberikan pelayanan pertolongan kegawat daruratan obstetrik dan neonatal dasar maupun komprehensif. Ya, tadi kan, jadi kalau di rumah sakit Ponet ini ya berarti mampu menangani masalah yang ditangani di puskesmas mampu Ponet dan juga yang permasalahan yang komprehensif. Untuk secara langsung terhadap ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader, bidan, puskesmas atau puskesmas mampu Ponet. Jadi memberikan layanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif secara efektif ya, cepat, tepat, cermat, dan purna waktu. Jadi kita harus ingat ya, obstetrik itu bukan hanya semata-mata pada ibu hamil ya. Jadi cakupan layanan atau target atau sasaran dari Ponet dan Ponet itu bukan hanya ibu hamil, tapi ibu hamil, ibu bersalin, dan juga ibu nifas ya, termasuk pada neonatalnya atau bayi baru lahirnya. Nah, baik Ponet ataupun Ponek tadi bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi ini sejalan dengan tujuan dari SDGs dan juga dari Renstra atau Rencana Strategis Kementerian Kesehatan ya, tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nanti silahkan teman-teman bisa cari tahu juga ya Renstra tahun 2020 sampai dengan 2024. Nah, untuk pengertian atau definisi dari Ponet dan Ponek ya, jadi sekali lagi sasarannya itu atau pelayanannya itu yang diberikan yang diberikan pada ibu hamil, ibu bersalin atau bulin ya, bufas, kemudian juga rujukan dan pada bayi baru lahir.
Kalau ponet di tingkat rumah sakit yang 24 jam ya, kalau ponet di tingkat puskesmas rawat inap 24 jam ya. Jadi harus buka terus ya. Goals-nya atau tujuannya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, lalu menangani komplikasi obstetri dan neonatal, jadi komplikasi yang dialami oleh ibunya dan juga oleh bayi baru lahirnya, lalu mengurangi kejadian kematian ibu akibat tiga terlambat, dan untuk mengoptimalisasi sistem rujukan. Ya. Selanjutnya dari MDGs ya, target MDGs kemudian kan belum terselesaikan ya, atau belum tercapai goal dari MDGs, sehingga goal untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu dilanjutkan di goal yang ada di SDGs. Untuk kriteria puskesmas yang siap untuk ditingkatkan menjadi puskesmas mampu ponet, ini ada beberapa kriteria ya. Yang pertama yaitu harus dilengkapi fasilitas untuk pertolongan persalinan, kemudian juga tempat tidur rawat inap sesuai kebutuhan ya. Karena kan tadi untuk keperluan ini ya, penyelenggaraan layanan obstetri neonatus ya, maka perlu ada fasilitas yang mendukung gitu. Kemudian selain fasilitas juga letaknya yang strategis dan mudah diakses oleh puskesmas atau fasiankes non ponet dari sekitarnya. Jadi ya lokasinya dekat jalan ya, gampang diakses, banyak transportasi yang lewat di depannya ya, dan sebagainya. Kemudian, puskesmas telah mampu berfungsi dalam penyelenggaraan UKP dan tindakan mengatasi kegawat daruratan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, serta dilengkapi dengan sarpras yang dibutuhkan. Jadi fasilitasnya udah, letaknya juga oke. Kemudian ya tadi mampu berfungsi dalam penyelenggaraan UKP atau upaya kesehatan perorangan. Ya, jadi ada UKP sama ada UKM. UKP itu upaya kesehatan perorangan, kalau UKM itu upaya kesehatan masyarakat ya. Kemudian juga dilengkapi dengan sarpras yang dibutuhkan. Kriteria lainnya adalah telah dimanfaatkan masyarakat dalam atau luar wilayah kerjanya ya sebagai tempat pertama mencari pelayanan itu. Jadi ya idealnya puskesmas itu sudah sering diakses oleh masyarakat gitu. Berarti kan artinya masyarakat butuh ya, atau masyarakat sudah menganggap perlu atau penting keberadaan dari puskesmas tersebut gitu. Kalau puskesmasnya sepi, nggak banyak orang yang akses, ya ngapain ditingkatin menjadi puskesmas mampu ponet gitu kan? Nanti malah mubazir atau buang-buang biaya gitu. Kemudian mampu menyelenggarakan UKM dengan standar, tadi kan UKP ya, perorangannya ya. Yang ini selain UKP juga idealnya adalah menyelenggarakan UKM atau upaya kesehatan masyarakat dengan standar. Karena puskesmas ini kan bukan hanya untuk pengobatan ya atau kuratif ya, tapi juga pembangunan kesehatan di aspek promotifnya, preventifnya, termasuk rehabilitatifnya. Sehingga tetap harus ada kegiatan UKM-nya atau upaya kesehatan masyarakatnya. Lalu jarak tempuhnya dari lokasi pemukiman sasaran ya, ini juga paling lama 1 jam ya, dengan transportasi umum, mengingat waktu paling lama untuk mengatasi perdarahan adalah 2 jam ya, dan jarak tempuh puskesmas mampu ponet ke RS minimal 2 jam. Jadi jarak tempuh pun juga harus diperhatikan, karena ketika terjadi kegawat daruratan ya, itu kan perlu penanganan yang segera gitu. Jadi idealnya ya ditempuh dalam waktu sebaiknya kurang dari 1 jam. Apalagi kalau pada daerah yang rawan macet ya. Berikut ini adalah langkah-langkah atau alur persiapan peningkatan fungsi puskesmas rawat inap biasa ya menjadi puskesmas yang mampu ponet. Jadi tetap pertama diawali dengan pengumpulan data dan analisis data ya yang secara umum ya, berarti ya data kependudukan secara umum, data kesehatan secara umum ya, kemudian analisis data secara khusus mungkin yang berkaitan dengan obstetri dan neonatalnya ya, lalu juga pengumpulan data puskesmasnya dan penyusunan implementasi dan pengembangannya seperti apa, kemudian nanti indikator kinerja dari penyelenggaraan ponet, karena kan nanti harus dievaluasi ya. Untuk dievaluasi itu kan berarti perlu indikator-indikator kinerjanya. Untuk pertahapannya penjelasannya nanti sudah ada di buku pedoman ya, nanti bisa teman-teman baca sebagai referensi tambahan. Nah, ini ilustrasi
alur rujukan di Puskesmas Mampu Ponet. Jadi kasus itu bisa dari wilayah puskesmas yang perlu rujukan ya, atau juga dari luar wilayah puskesmas yang perlu rujukan gitu. Jadi bisa dari wilayah setempat ataupun dari wilayah lain gitu, tapi lebih dekat mengakses ke wilayah tersebut itu juga bisa gitu. Nanti datang ke Puskesmas Mampu Ponet ya, akan diperiksa pemeriksaan fisik dan penunjang, kemudian akan didiagnosis ya apakah kasus dapat ditangani oleh tim di Puskesmas Mampu Ponet tersebut atau perlu dirujuk gitu. Kalau dapat ditangani, maka akan segera dilaksanakan tindakan ya sesuai dengan SPO ya, atau ya standar pelayanannya gitu. Kalau ada juga mungkin dapat ditangani tapi perlu tuntunan atau panduan ya dari rumah sakit rujukan, ini juga bisa seperti itu, atau yang tidak dapat ditangani sama sekali dan perlu segera dirujuk, maka akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Ini alur rujukan di Puskesmas Mampu Ponet. Nah, selanjutnya untuk kriteria Ponet, ya, ini minimal terdiri dari tim inti dan juga tim pendukung. Untuk tim inti minimal ada dokter 1 orang, kemudian juga ada perawat dan bidan minimal juga 1 orang, ya, yang mana keduanya itu sudah sertifikasi untuk Ponet. Kemudian untuk tim pendukung itu bisa nanti ditambahkan dengan dokter sebanyak 1-2 orang, bidan 5 orang, ya perawat 5 orang, analis lab 1 orang, dan administrator 1 orang. Untuk fasilitas tindakan medis itu juga sebaiknya dilengkapi, ada rawat inap, ada peralatan obat-obatan, dan juga sarpras. Kemudian Puskesmas Ponet ini juga nanti menjadi pusat rujukan dari kasus kegawat daruratan obstetri dan neonatal. Hanya tadi ya untuk yang tingkat dasar, netnya, D-nya itu nanti untuk yang dasar. Jadi nanti ada beberapa kasus yang memang dapat ditangani di rumah sakit di Puskesmas yang Mampu Ponet. Kemudian selain itu, kriteria berikutnya adalah lokasinya mudah diakses dan letaknya strategis. Jadi kalau dari SDM-nya itu tim intinya ada dokter, perawat, dan bidan ya. Kemudian didukung atau bisa ditambahkan dengan analis lab ya, dan juga dari tenaga administrator. Untuk batas kewenangan dalam pelayanan yang bisa ditangani di tingkat Ponet ya, ingat ya, ini kan nggak hanya ke ibu ya, kan O-nya adalah obstetri, berarti ke aspek maternalnya, N-nya itu adalah neonatal atau ke bayi baru lahirnya. Jadi untuk maternalnya itu adalah yang bisa ditangani di Ponet ya. Idealnya adalah ketika terjadi perdarahan pada kehamilan, lalu perdarahan postpartum atau setelah kehamilan, setelah melahirkan, ya, hipertensi dalam kehamilan, baik eklamsi ataupun preeklamsi, lalu persalinan yang macet atau partus lama, kemudian KPD atau ketuban pecah dini, dan sepsis ya. Lalu juga infeksi yang terjadi setelah bersalin. Itu batas kewenangan yang bisa ditangani di Puskesmas Mampu Ponet pada aspek maternalnya. Untuk masalah-masalah yang dialami oleh neonatal ya, yang dapat ditangani di Ponet diantaranya adalah masalah asfiksia pada neonatal atau terkait dengan gangguan nafas juga ya pada bayi baru lahir, lalu terkait BBLR atau bayi berat lahir rendah, masih ingat ya, disebut berat lahir rendah ketika kurang dari 2.500 gram. Lalu hipotermi atau suhu yang rendah pada bayi baru lahir, kemudian hipoglikemi dari ibu dengan diabetes mellitus ya, lalu ikterus, kemudian kejang pada neonatus, dan juga infeksi-infeksi yang mungkin dialami oleh neonatus. Itu beberapa masalah yang dapat ditangani di tingkat Ponet. Masalah-masalah lain di luar masalah-masalah yang telah disebutkan di slide ini berarti perlu dirujuk ya, dari Ponet dirujuk ke rumah sakit yang Ponet. Nah ini ya tadi ya. Jadi nanti akan ketika ditemukan masalah-masalah sebagai berikut yang tertera di slide ya, maka perlu dirujuk dari Ponet ke Ponet. Contohnya pada ibu hamil atau pada maternal ya, bisa ibu hamil, bisa pada saat bersalin ya, ataupun juga saat masa nifas. Misalkan pada ibu hamil ketika ditemukan panggulnya sempit ya, kita belajar ya kemarin di proses persalinan bahwa
salah satu faktor pendukung ya ataupun juga ya faktor ya yang bisa mempengaruhi keberhasilan persalinan itu adalah passageway atau jalan lahirnya. Berarti kan dari panggul ya, tempat di mana ada serviks dan vagina di sana. Jadi kalau panggulnya sempit dikhawatirkan tadi terjadi partus macet atau partus lama gitu. Kemudian riwayat bedah sesar atau perdarahan antepartum ya, preeklamsi berat, ketuban pecah yang disertai dengan keluarnya cairan kemerahan yang kental ya, makrosomia, polihidramnion, masalah-masalah pada ketuban ya ataupun juga masalah pada kehamilan ganda atau kehamilan kembar, lalu anemia berat, penyakit penyerta yang lainnya seperti DM dan kelainan jantung. Itu beberapa kasus yang nanti perlu dirujuk karena membutuhkan sarana prasarana yang lebih memadai dan juga SDM yang lebih berkompeten. Untuk masalah di neonatal yang harus dirujuk diantaranya adalah bayi kejang meningitis, bayi usia kehamilan yang kurang dari 32 minggu, ya, artinya yang lahir prematur, karena kan dia perlu untuk segera diberikan perawatan khusus ya, jadi dia membutuhkan sarpras atau fasilitas yang mendukung ya. Karena harus dipantau terus. Kemudian asfiksia ringan dan sedang yang tidak menunjukkan perbaikan selama 6 jam, lalu distres nafas yang menetap, kecurigaan adanya sepsis, hiperbilirubinemia, ya, jadi bilirubinnya sangat tinggi, lalu infeksi pra-intra-postpartum, kemudian meningitis dan juga jika ada kelainan jantung pada neonatal tersebut, maka harus dirujuk. Berikut gambar dari mekanisme rujukan dari Ponet ya ke Ponet ataupun dari Fasiankes non Ponet ya ke Puskesmas Ponet dan ke Ponet. Jadi bisa jadi tadi ya ibu hamil ataupun ibu bersalin dari ibu nifas ya, misalkan dia datang ke bidan desa ya, karena kan biasanya masyarakat ini ya langsung larinya ke bidan desa dulu ya yang dikenal yang dekat dan mereka kenal gitu ya. Jadi ke BDD di sini bidan desa, nanti akan diseleksi kasus atau akan dinilai dulu kasusnya seperti apa oleh bidan, apakah bidan mampu menangani atau tidak ya. Kalau tidak mampu ya nanti tetap akan dilaksanakan stabilisasi atau kegiatan prarujukan gitu. Jadi misalkan ibunya agak sedikit demam atau ada perdarahan ya mungkin mungkin bidannya akan berikan penanganan pertama supaya tidak terjadi kekhawatiran ketika dalam perjalanan dari dari desanya ke puskesmas atau ke rumah sakitnya. Nah nanti misalkan akan dirujuk ke puskesmas non Ponet ya, bisa juga nanti langsung ke Ponet atau langsung ke Ponek. Tadi tergantung dari hasil anamnesis atau seleksi kasus dan kegiatan prarujukannya. Kalau memang dianggap sangat gawat dan harus segera dirujuk ke rumah sakit yang lengkap ya, maka mungkin akan langsung dirujuk ke Ponek. Jadi bisa ya, jadi nggak harus dari bidan desa ke puskesmas non Ponek dulu, terus ke Ponek dulu, tuh nggak harus seperti itu. Tergantung tadi besar atau tingkat kegawataratan dari kasusnya. Gitu. Nah nanti dari puskesmas non Ponet sama juga akan dilihat dulu kasusnya seperti apa, apakah mereka mampu menanganinya atau tidak mampu. Kalau nggak mampu nanti akan dirujuk ke Ponet ataupun dirujuk ke Ponek. Jadi di sini mekanisme rujukan dari Ponet. Nah, nanti yang nggak boleh dilupakan adalah ada umpan balik rujukan. Jadi semisal kasusnya ibu hamil datang langsung ke puskesmas ya, yang non Ponet katakanlah gitu. Terus ternyata harus dirujuk ke Ponet ya. Terus maka nanti tetap harus memberikan laporan ya dari Ponet ya, dari puskesmas Ponet yang tempat dirujuk tadi. Itu tetap harus memberikan laporan apakah penanganannya berhasil ya atau perlu ada pemantauan yang harus dilakukan oleh puskesmas non Ponet atau bagaimana gitu. Jadi tetap harus ini ya, di sini ya ada panah yang berbalik di sini karena tadi memang harus ada umpan balik rujukan. Jadi tahu puskesmas yang merujuk itu tahu hasil akhirnya bagaimana sih dari kegiatan merujuk tadi gitu ya. Apakah berhasil ditangani atau ada beberapa hal yang harus dipantau lagi nanti ketika sudah dikembalikan atau sudah pulang ke rumahnya.
Oke, ini beberapa persyaratan sarana puskesmas mampu PONET ya. Jadi kalau tadi kan di bagian kriteria kan hanya menyebutkan pokoknya harus ada sarana yang mendukung ya. Nah, sarananya apa saja sih yang harus diperhatikan atau harus disiapkan gitu ya? Harus ada ruang perawatan kebidanan, kemudian ada ruang tindakan obstetri. Jadi bisa buat operasi ini ya, atau ya buat tindakan gitu ya, buat melahirkan. Kalau perawatan kan mungkin lebih ke ruang konsultasi, ruang cek-cek ya, ruang ANC dan sebagainya. Ruang tindakan berarti untuk ruang bersalinnya gitu ya. Kemudian ruang tindakan obstetrinya harus ada untuk maternalnya, ruang tindakan neonatus juga harus ada ya. Lalu harus ada ruang perawatan pasca persalinan. Karena kan nggak mungkin langsung pulang ya, kan perlu masa pemulihan, perlu masa pemantauan, sehingga harus ditempatkan di ruang perawatan pasca persalinan. Idealnya juga harus dirawat gabung ya ibu dan anaknya. Jadi kalau dulu kan bisa langsung ya bayi ditaruh di ruang perawatan bayi gitu ya, ibunya sendirian di kamar, itu kan mengurangi keberhasilan IMD dan juga ASI eksklusif, sehingga kalau sekarang ketentuannya adalah harus rooming in ya, harus ditaruh di kamar yang sama ibu dan bayi baru lahirnya gitu. Lalu harus ada ruang jaga perawat dokter, karena kan tadi harus buka 24 jam, maka ya harus ada ruang jaga ya untuk perawat dan dokter. Kemudian ruang bedah minor. Untuk prasarananya itu idealnya ada ventilasi dan pengkondisian udara, ya ada fasilitas cuci tangan, kelistrikan yang bagus juga, kertas suara, kemudian juga ada koridor dan tangga. Oke, berikut ada instrumen juga ya untuk mendukung monitoring dan evaluasi kesehatan ibu dan anak. Ini nanti bisa dilihat ini ya di buku pedoman PONET tadi ya yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan Anak ya. Nih, jadi tadi kan masih ingat ya dari Vigo itu kan ada 4 jalan keluar dari kematian ibu dan anak ya. Dari status wanita dan kesetaraan gender, dari KB dan Kespro, kemudian dari persalinan yang ditolong oleh nakes yang kompeten, dan dari PONET dan PONEK. Ini ada beberapa pertanyaan umum ya berkaitan dengan 4 jalan keluar dari kematian ibu dan anak tadi. Nanti untuk yang lainnya bisa dicek bisa teman-teman cari lebih lengkapnya ya dokumen mengenai instrumen pendukung monitoring dan evaluasi kesehatan ibu dan anak. Oke, selanjutnya kita masuk ke PONEK ya. Jadi kalau PONEK itu PONEK ya, K-nya adalah komprehensif dan ini dilaksanakan di tingkat rumah sakit ya. Jenis pelayanannya apa saja? Jadi ada stabilisasi di UGD, kemudian persiapan pengobatan ya, ada penanganan kasus kegawat darurat, ada penanganan operasi cepat dan tepat yaitu kayak laparotomi dan sesar. Ya, lalu ada perawatan intermediate dan intensif untuk ibu dan bayi, dan juga ada pelayanan asuhan antenatal untuk yang resiko tinggi. Nah, syarat minimalnya adalah di sini mampu memberikan pelayanan kesehatan maternal fisiologis dan resiko tinggi, baik pada masa kehamilan, persalinan, ataupun masa nifas pasca persalinan. Selain itu juga mampu memberikan pelayanan neonatal fisiologis dan risiko tinggi pada level 2B atau asuhan neonatal, asuhan bayi baru lahir dengan ketergantungan yang tinggi. Jadi ingat ya, di sini bukan hanya fokus kepada ibunya, tapi juga pada bayi baru lahir. Maka jenis pelayanannya pun ada pelayanan untuk ibu hamil, ibu bersalin ataupun ibu nifas, dan juga ada untuk neonatus atau bayi baru lahirnya. Nah, ini masalah pada fase antenatal, PONET, dan PONEK. Tadi kan dibagi menjadi antenatal, intranatal, sama postnatal. Antenatal beri di masa kehamilan, intranatal saat persalinan, kemudian kalau postnatal berarti pasca persalinan. Ya. Untuk yang PONEK, rumah sakit tipe C, ya, itu bisa mengatasi berbagai masalah yang ada di slide ya. Kemudian kan rumah sakit ada tipe A, B, dan C ya. Kalau tipe A itu yang paling bagus, biasanya di tingkat provinsi ya. Tipe B juga mungkin di beberapa kabupaten kota ada ya. Tipe C juga masih banyak ya di Indonesia ya. Jadi ada masalah-masalah yang dapat ditangani di rumah sakit tipe C dan juga ada yang dapat ditangani di rumah sakit tipe B. Kemudian
Nah, ini contoh-contoh masalahnya di fase kehamilan. Kalau di fase persalinan dapat dilihat ya untuk kategori ponek di rumah sakit tipe C apa saja sih yang bisa diatasi gitu ya, yang bisa ditangani gitu. Dapat dilihat ya. Kemudian kalau di tipe B berarti bisa menangani apa yang bisa ditangani di rumah sakit tipe C ditambah dengan ketika terjadi robekan dinding uterus, reposisi inersi uterus atau perubahan posisi uterusnya atau juga untuk tindakan histerektomi gitu. Jadi karena kan tipe B lebih bagus kan dibandingkan dengan tipe C, berarti level penanganannya pun juga lebih banyak yang bisa ditangani di rumah sakit tipe B. Kalau di fase postnatal atau pasca melahirkan ya, ini ada beberapa ya, tipe C bisa melayani apa aja ya. Ya ada pelayanan nifas, demam, perdarahan dan masalah di pencernaan pasca persalinan ya, kemudian terkait dengan KB, trauma kelahiran dan seterusnya gitu. Yang tipe C berarti bisa menangani semua yang ditangani di tipe B plus ketika ada masalah hipoglikemi, kejang, sepsis, gangguan keseimbangan cairan elektrolit ataupun juga ketika ada kelainan bawaan itu bisa ditangani di rumah sakit tipe B. Nanti silahkan dibuka lagi ya materi mengenai perbedaan rumah sakit tipe A, B, dan C ya. Kemudian juga silahkan diidentifikasi kira-kira di Banyumas itu rumah sakit tipe C itu yang mana saja, tipe B yang mana saja, dan tipe A itu apakah sudah ada atau belum. Oke, untuk selanjutnya ini ada analisis kasus ya, contoh kasus yang diakibatkan dari adanya pengabaian atau pengabaian ponet dan ponek. Ini contoh penularan HIV dari ibu ke anak di Sulawesi Utara tahun 2018. Jadi seperti yang teman-teman mungkin pernah belajar ya, bahwa HIV itu kan bisa ditularkan dari ibu ke anak. Sehingga saat ANC pun nanti akan diminta untuk cek status HIV ya, apakah ibunya HIV positif atau HIV negatif. Ini latar belakang dari kasus ya. Jadi ternyata di dunia ada kurang lebih 34 juta kasus HIV ya, dengan proporsi atau dengan rasio kasus ini hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi bukan hanya laki-laki yang banyak terkena kasus HIV ya, ternyata perempuan juga banyak. Bahkan ya tadi ya 50% ya. 17 juta pada perempuan ya. Berarti kan ada kemungkinan pada ibu hamil ya, pada perempuan yang hamil. Kemudian kalau pada anak yang kurang dari 15 tahun itu ada sekitar 2,1 juta. Dan ada pada perinatal ya atau bayi baru lahir, masih ingat ya, kan ada neonatal tadi 0 sampai 28 hari. Kalau perinatal itu berarti 0 sampai 7 hari, betul-betul masih seminggu pertama ya. Artinya ini ada 742 kasus. Berarti ketika ada bayi baru lahir, usianya masih kurang dari seminggu, kok disebut dengan HIV, berarti dia kan ditularkan dari ibunya gitu. Jadi maka tadi diperlukan untuk adanya pemeriksaan status HIV pada ibu hamil supaya bisa segera diberikan tindakan ya agar tidak terjadi penularan dari ibu hamilnya itu ke anaknya. Ini overview kasusnya. Jadi yang terjadi adalah seorang bayi menderita AIDS dari orang tuanya, yaitu balita usia 8 bulan di Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara ya, pada Oktober 2018. Kenapa kok kemudian balita ini yang masih 8 bulan kok bisa terkena HIV? Ya ini ternyata tertular dari orang tuanya. Gitu. Bagaimana kok bisa tertular ya? Itu karena jadi kedua orang tuanya itu berstatus ODA, berarti ibu dan bapaknya, yang dulu bekerja di luar daerah dan jarang pulang ke rumah gitu ya. Kemudian si M, balita tersebut akhirnya dipindahkan dari Kepulauan Sangihe ke Manado dan dirawat di RSUP Provinsi Kando Malalayang. Profesor Kando Malalayang ya. Kemudian ada masalah lain yaitu M dan keluarga dikucilkan masyarakat karena dianggap mengidap penyakit berbahaya gitu. Nah, sebetulnya kan kalau misalkan orang tuanya tahu kalau orang tuanya itu positif HIV ya, kemudian mau terbuka atau memberitahu status HIV-nya ke nakes ya,
nanti akan disarankan untuk mengkonsumsi atau mengikuti terapi ARV atau antiretroviral, yang mana dengan terapi tersebut nanti bisa membantu menekan jumlah virus dalam tubuh ibu atau bapaknya ya, dalam tubuh orang yang positif HIV, sehingga tadi ketika jumlah virus yang bisa ditekan ya sampai jumlahnya sedikit ya, dan bisa menaikkan kekebalan tubuh penderita HIV itu ya, maka dapat mencegah terjadinya penularan dari ibunya ke bayinya. Tapi di sini mungkin kasusnya tadi ya, mungkin ibunya nggak mau terbuka ke nakes, nggak bilang kalau dia positif HIV, atau mungkin dia nggak tahu dengan status HIV-nya gitu, karena mungkin taunya dia sehat-sehat aja atau bagaimana gitu. Jadi akhirnya HIV-nya ditularkan dari ibunya ke anaknya. Melalui apa sih HIV bisa menular dari ibu ke anak gitu ya? Bisa saat persalinan, bisa juga saat menyusui ya. Maka tadi ya harus mengikuti terapi ARV supaya bisa menekan jumlah virusnya. Nah, faktor resikonya apa saja sih kok kenapa terjadi IMS atau HIV ya? Nah, itu bisa kok bisa bayi kena IMS gitu ya, atau kena HIV gitu. HIV itu kan bagian dari IMS ya, infeksi menular seksual ya. Mungkin karena tadi menyusu dari ibunya yang positif HIV dan kadar virusnya masih tinggi ya, atau saat proses persalinan normal ya. Kemudian mungkin karena vaskesnya yang kurang mencari tahu atau kurang mendorong ibunya untuk mau tes HIV ya, kemudian bekerja di luar kota, kurang KIE dan sebagainya gitu. Maka sebetulnya itu tadi kan harusnya bisa dicegah ya dengan adanya screening atau pemeriksaan secara komprehensif gitu. Harusnya kan dicek gitu ya. Kalaupun ibunya nggak mau cerita kan bidannya atau nakesnya kan bisa menggali informasi gitu ya, bisa tanya-tanya gitu. Suaminya di mana Bu, kerjanya di mana, pernah keluar kota, pernah seperti apakah merasakan gejala-gejala seperti ini kan. Sebetulnya kalau nakesnya itu paham ya, kemudian detail dalam menanyakan ya, komunikasinya bagus, mungkin pasien atau ibu hamilnya itu akan lebih terbuka gitu, menceritakan. Nah, nanti dari bidannya akan menilai berdasarkan informasi yang disampaikan oleh si ibu hamil ya, apakah mereka ada resiko ke arah IMS atau tidak. Kalau ada resiko nanti kan bisa makin didorong untuk mau melaksanakan tes HIV. Nah, sebaliknya ya, selain dari nakesnya yang juga harus terampil dalam menanyakan atau menilai kasus ya, dari pasiennya itu juga harus jujur ya, jangan ditutup-tutupi gitu. Kemudian juga harus mau untuk diberikan edukasi ya, dan juga patuh dalam menjalani terapi ARV gitu. Lalu mau dilaksanakan screening, dan kemudian juga nanti bisa dengan terapi ARV untuk menekan jumlah virus, ataupun kalau virusnya masih tinggi ya nanti bisa diberikan opsi untuk lahiran secara sesar gitu. Kemudian kalaupun nanti misalnya waktu menyusui juga masih tinggi jumlah virusnya ya, nanti mungkin bisa dengan menggunakan bantuan bank ASI, jadi nggak langsung menyusu ke ibunya. Oke, ini ada beberapa hasil penelitian ya mengenai Ponet dan Ponek. Di sini bagaimana sistem rujukan maternal dan neonatal di Provinsi Papua dan Maluku. Jadi di sini masih banyak tenaga kesehatan atau keluarga yang memilih langsung ke rumah sakit ya. Jadi bukannya ke puskesmas mampu Ponet dulu, tapi kebanyakan langsung ke rumah sakit kabupaten atau provinsi. Kemudian jumlah AKI dan AKN masih tinggi, tidak tersedianya dokter spesialis obgyn dan dokter spesialis anak ya. Sarpras juga masih belum sesuai standar Ponet dan Ponek. Kemudian ketersediaan dan kecukupan alat di Provinsi Papua juga masih di bawah 50%. Selain itu, masalah yang lainnya adalah bahan habis pakai dan obat sering habis karena tingkat koordinasi, pengontrolan stok, dan daftar permintaan obat juga kurang terkontrol.
pembiayaan sudah melalui sistem CKN dan Jamkesda, namun masih banyak mengalami kekurangan, ya. Kemudian juga tidak tersedianya biaya akomodasi dan transportasi bagi keluarga dan bidan pendamping pasien. Jadi masih banyak permasalahan ya mengenai pelayanan maternal dan neonatal di provinsi di wilayah-wilayah lain di Indonesia, utamanya di wilayah timur ya. Kemudian terkait dengan implementasi pelayanan neonatal emergency komprehensif atau PONEK ya di Rumah Sakit PONEK di Indonesia, ini hasil penelitian Herdarwan menyebutkan bahwa sebetulnya sebagian besar rumah sakit telah melaksanakan pelayanan neonatal emergency 24 jam ya. Akses ke darah juga memadai ya. Didukung juga dengan jenis tenaga profesional, komitmen direktur rumah sakit yang tinggi, MOU dengan IID, kerjasama dengan NGO dan sarpras yang memadai ya. Tapi di beberapa rumah sakit yang lainnya itu juga masih ada permasalahan, diantaranya kurangnya tenaga terlatih, jumlah tenaga yang kurang juga, tidak ada tim ya, kemudian sarpras serta ruangan yang kurang juga sehingga menjadi alasan rumah sakit tidak melaksanakan PONEK. Jadi memang masih tinggi ya kesenjangan antara ketersediaan atau kualitas pelayanan di satu rumah sakit dengan di rumah sakit di wilayah lainnya gitu. Untuk hambatan pelaksanaan manajemen pada kasus kedaruratan obstetri dan neonatal di negara berkembang ya, di antaranya ada 5 hambatan di sini ya. Terdapat 5 hambatan, yaitu transportasi dan rujukan, sarpras yang kurang, mutu SDM yang rendah, serta perawatan dan keterampilan yang kurang. Jadi ya kalau negara berkembang lagi-lagi masalahnya itu ya terkait transportasi dan rujukan, sarprasnya, SDM-nya, keterampilannya dan sebagainya. Oke, berikut adalah kesimpulannya. Berikut adalah referensi yang digunakan, nanti silahkan mahasiswa bisa mengakses atau mencari referensi tersebut ya, dan dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya silahkan nanti bisa didiskusikan ya, atau ya dipelajari secara mandiri ya, kira-kira bagaimana implementasi PONEK dan PONEK di tempat tinggal kalian. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat diterima, dapat dipahami dengan baik ya, dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri penjelasan kali ini ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui PJ ya. Sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.